disuruh masak rendang, masak rawon dan sebagainya mas ya itu. Terus jangan lupa juga sama umpan balik ya mas ya. Umpan balik. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita mengupas tuntas apakah kerangka UBD efektif dalam pembelajaran di kelas. Aku Yemima ditemani dengan rekan Mas Adi, Halo. Mas Krisna, Halo. Mas Haris, Halo. dan Mas Agus. Hai. Nah kali ini kita akan berdiskusi berdasarkan hasil wawancara dengan pendekatan waktu dalam pembelajaran DPIB, khususnya elemen desain pemodelan jalan dan jembatan di SMKN 2 Sukoharjo oleh salah satu guru di sana. Gimana nih kalian? Apakah excited? Kalau aku sih excited banget, topiknya berbobot. Tapi tenang, kita akan bawakan dengan santai dan seru juga. Iya sih seru sih ini. Apalagi kita nanti nggak cuma bahas positifnya UBD aja ya, kita juga nanti bisa mungkin mengkritisi lagi gimana kerangkanya itu UBD diterapkan di SMK 2 Sukoharjo. Oke, selamat datang di segmen yang pertama di mana kita akan membahas where to and where is going and why. Bagaimana tujuan pembelajaran di SMK 2 Sukoharjo pada mata pelajaran desain pemodelan jalan jembatan itu dibawa oleh guru sehingga siswa itu mampu mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, dari hasil wawancara tersebut di sini ini saya mendapatkan tujuan-tujuan yang cukup ambisius menurut saya ya. Di sini ada siswa memahami jenis-jenis jembatan, kemudian prinsip-prinsip kerjanya, kemudian ada menganalisis faktor pilihan jembatan hingga mencari solusinya. Nah, menurut teman-teman di sini nih, itu cukup realistis atau enggak ya? Itu banyak sih ya. Jadi itu kayak sama aja kita ngajarin siswa itu masak nasi goreng, tapi dalam satu waktu juga disuruh buat rendang, sate, bahkan makanan penutupnya es krim. Jadi iya, jadi itu kebanyakan. Jadi intinya kalau terlalu banyak materi seperti itu malah dikhawatirkan tuh siswanya kehilangan fokus, nanti nggak paham konsep utamanya. Ya walaupun di akhir juga ini sih ya, tetap siswa itu disuruh memahami atau merancang di sini mungkin jalan jembatan menggunakan BIM secara keseluruhan kalau menurutku. Oke, kalau menurut Mas Faris sendiri gimana? Analoginya pas banget tuh ya Mas Adi itu ya. Jadi seperti siswa disuruh masak nasi goreng, tapi di satu waktu juga disuruh masak rendang, masak rawon dan sebagainya itu dicampur menjadi satu, malah siswa itu seperti kehilangan arah gitu ya Mas ya. Karena tadi terlalu banyak yang ingin dipelajari padahal itu dalam satu waktu pembelajaran saja, yaitu malah menjadikan siswa itu jadi overwhelming atau kewalahan lah bahasa itu ya, kewalahan karena siswa itu mungkin belum siap juga dengan kondisinya dia waktu pertama kali belajar jembatan dan jalan itu. Betul sekali Mas Faris. Kalau menurut saya nih ya, dasarnya itu harus kuat dulu Mas untuk mempelajari pelajaran berikutnya seperti matematikanya, terus pemodelan informasi bangunannya itu harus kuat dulu. Dan guru itu harus guru itu ke murid itu juga harus pelan-pelan supaya murid paham baru masuk ke materi berikutnya. Oke, cukup dulu ya. Berarti ini kan dengan begitu ketika semua itu berurutan, guru itu bisa menilai sesuai dengan unjuk kinerja yang telah ditentukan oleh guru. Di mana guru itu dalam wawancara juga disebutkan unjuk kinerja yang diharuskan oleh siswa itu meliputi pemahaman konsepnya, kreativitas, desain dan keakuratannya. Di mana di situ itu adalah bertahap. Menurut Mbak Ema itu gimana? Menarik sih ya Mas ya. Jadi mungkin lebih baik dibuat fokus dalam satu aspek. Jadi contohnya nanti siswa diajarkan untuk memahami konsep jembatan, baru selanjutnya nanti diajarkan tentang analisis dampak lingkungan. Jadi step by step. Jadi guru itu juga membantu siswa untuk belajar mengetahui pengetahuan itu berasal dari mana dan mengapa mereka mempelajari hal itu. Oke. Pembahasan kali ini kita kaitkan dengan hook the student, yaitu bagaimana sih caranya guru untuk membuka pikiran siswa agar mereka menciptakan ide-idenya sendiri sesuai dengan tujuan pembelajaran dari guru. Nah, kalau dari hasil
bahwa persepsi dan pertanyaan tematik itu menarik perhatian siswa. Menurut kalian efektif tidak? Efektif Mbak, kalau siswanya pada nggak ngantuk. Karena yang saya temukan di SMK Negeri 2 Sukoharjo itu di pagi hari peserta didik itu pada ngantuk, terus ada yang belum sarapan, itu menjadi hambatan bagi guru seperti yang dikemukakan guru di sana. Setuju Mas Aziz. Jadi pertanyaan tematiknya itu harus dibuat lebih menarik lagi ya. Jadi contoh nih kita bisa bikin kerangka jembatan pakai kayu balsa itu yang biasanya buat lomba itu, terus kita bebani. Nah nanti kerangkanya itu strukturnya kolaps, atau bisa kita kasih video kolapsnya struktur jembatan. Nah baru kita beri pertanyaan tematik kenapa bisa roboh dan lain-lain. Jadi itu diharapkan bisa bikin melek dari siswa yang ngantuk ya Mas Aziz ya. Itu keren sih Mas, itu idenya dari Mas Adi itu keren juga itu ya. Kalau enggak Mas bisa dibikin pertanyaan yang membuat siswa itu berpikir kritis Mas. Misalkan ini anak-anak, kalau kalian membuat jembatan, desain jembatan di atas sungai yang deras itu bagaimana? Desainnya seperti apa? Kemudian perhitungannya gimana? Gitu itu juga kayaknya juga bisa memantik siswa ya Mas ya, untuk kemudian siswa itu berpikir kritis, lebih kritis lagi, dan juga nanti supaya tadi ya untuk persiapannya juga dalam mulai pembelajaran seperti apa gitu. Betul sekali Mas Aris, sesuai dengan hasil wawancara kemarin, guru itu menyatakan kalau guru itu nggak harus jadi satu pemberi informasi. Jadi guru harus menciptakan suasana kelas yang interaktif. Jadi siswa itu bisa berkolaborasi dengan siswa lainnya ataupun dengan guru itu sendiri. Salah satu model pembelajaran yang bisa dipakai mungkin bisa menggunakan project Misalnya guru menjadi fasilitator itu yang Oke, kalau rata-rata dari jawaban teman-teman di sini berarti menyatakan bahwa itu setuju ya sama seperti yang dilakukan oleh guru di SMK Negeri 2 Sukoharjo. Tapi jangan lupa juga teman-teman bahwa suasana kelas itu tentu harus hidup. Jadi ketika kita membuat pertanyaan pemantik, tapi kalau suasana kelas itu masih belum hidup, siswa belum termotivasi, tentu itu juga kurang mampu membuat siswa akan bersemangat ke tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tadi di segmen 2 kita sudah membahas cara untuk menarik minat siswa untuk mengikuti pembelajaran kita, salah satunya dengan pertanyaan pemantik, terus kemudian juga melihat kondisi kelasnya dulu, kondisi kelas itu sudah siap apa belum, cara menyiapkannya gimana gitu ya Mas ya. Iya betul. Terus kemudian kali ini kita ngomong-ngomong lagi nih ke bahasannya tadi yang where to, yang explore, equip, sama experience, atau cara guru mewadahi peserta didik bagaimana pembelajarannya dengan model pembelajaran yang seperti apa, kemudian difasilitasi oleh guru seperti apa, begitu ya. Menurut kemarin hasil wawancara di SMK 2 Sukoharjo, guru di sana itu mengajak siswa untuk melihat atau mengamati jembatan di lingkungan sekitar, jalan dan jembatan di lingkungan sekitar. Setelah diamati nanti siswa itu diberikan tugas ataupun bentuknya nanti laporan untuk tadi ya mengajak siswa belajar sesuai dengan model pembelajaran yang diinginkan oleh siswa. Menurut saya itu sudah oke sih, sudah bagus. Tapi kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih? Ada kendala atau enggak kira-kira kalau seperti itu? Pastinya ada ya Mas Aris, apalagi kalau tugas observasi. Pastinya nanti ada kendala kayak keterbatasan akses atau lingkungan di sekitar mereka nggak ada objek yang bisa diamati, entah itu jembatan atau jalan yang mungkin nantinya juga mereka ada kendala apakah mereka bisa observasi langsung. Saya setuju sini dengan pendapat Mbak Yema, di mana siswa itu kan dia mempunyai kesulitan-kesulitan sendiri dalam mengakses ke lingkungan yang diharapkan oleh guru itu. Dimana kalau nggak ada jembatan nanti susah. Mungkin solusinya itu guru bisa melakukan diferensiasi pembelajaran, dimana solusinya yang pertama itu guru memberikan aplikasi VR sehingga siswa itu bisa mengeksplorasi jauh kemanapun dia berada, sehingga kendala-kendala itu akan teratasi. Mas Ayu setuju nggak nih?
Setuju Mas, tapi ada satu hal yang nggak boleh hilang, Apa tuh Mas? yaitu analisis. Maksudnya? Jadi kalau kita melihat jembatan itu cuma asal lihat aja, tapi kita juga harus menganalisis. Seperti bisa menjawab kenapa jembatan ini cocok di lokasi ini, yaitu gunanya observasi seperti itu Mas. Maka observasi itu dijadikan tugas dan nanti akan para peserta didik harus membuat laporan observasi. Kira-kira seperti itu sih Mas. Bagus sih. Betul sih, kalau menurut saya juga seperti itu. Soalnya kalau kita cuma jalan-jalan lihat-lihat itu namanya piknik ya Mas Adi ya. Betul. Bukan eksplor ya, kita bukan belajar. Eksplorasi, Jadi bukan. kata kuncinya setelah kita mau observasi kita harus menganalisis. Mungkin juga saya sependapat sama Mas Aziz. Oh, iya. Oke, berkaitan dengan reading, revisi dan revise. Setelah kita melakukan wawancara kepada SMK Negeri 2 Sukoharjo, guru mendorong siswa merefleksikan tugas mereka, di mana refleksi itu guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memperbaiki pemahaman mereka. Tapi apakah dengan cara seperti itu siswa menjadi lebih kritis? Menurut saya sih enggak Mas, karena gini ya, kalau refleksi itu bagi siswa itu dianggap hanya formalitas saja. Terkadang siswa itu hanya menjawab seadanya, bahkan siswa itu menjawabnya seperti ini. Misal guru memberikan pertanyaan yang sederhana, terus siswanya menjawab, ya saya hanya belajar bla 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 bla, tapi dia hanya textbook saja, dia tidak merefleksikan secara menyeluruh dan dia itu bahkan tidak kritis sama sekali. Menurut Mas Adi benar nggak nih pendapat saya? Ya benar sih, makanya biar guru tidak sifatnya formalitas saja dalam refleksi, itu harus memberikan pertanyaan itu yang menantang. Contoh nih, misal suatu saat nanti ketika kamu udah jadi insinyur bekerja, terus kamu dihadapkan dengan disuruh merencanakan sebuah proyek tetapi dengan anggaran yang terbatas. Nah, apa-apa saja yang akan kamu prioritaskan, apa yang akan kamu lakukan. Jadi di sini refleksi itu nggak cuma sekedar formalitas, tapi guru bisa mengetahui apakah dari jawaban tersebut siswa itu paham benar enggak tentang materinya. Gitu masanya. Dan jangan lupa ya Mas Adi, sama umpan balik dari guru Mas, karena umpan balik dari guru itu kunci. Kalau guru itu cuma bilang ini salah, oh yang ini salah, itu siswa itu kadang juga tidak mengetahui. Loh yang saya kerjakan ini salahnya di mana, itu siswa itu kadang juga belum tahu teman. Makanya umpan balik dari guru itu juga harus jelas, terus kemudian juga harus pas umpannya, terus juga umpan baliknya itu harus lebih bermakna juga Mas. Benar Mas Aris. Jadi guru bisa kok jadi fasilitator. Guru bisa mengadakan asistensi, konsultasi mengenai tugas yang diberikan kepada siswa. Jadi siswa juga dari adanya asistensi tugas atau konsultasi tugas tersebut, mereka bisa tahu oh salahnya ini. Nanti guru juga memberitahu apa dan bagaimana cara memperbaikinya. Oke, dari tadi ngomongin refleksi terus, sekarang kita ke tahap selanjutnya yaitu exhibition and evaluate, di mana guru harus bisa menyuruh siswa untuk dia gelar karya atau mempresentasikan hasil-hasil tugas mereka. Kemudian dari situ guru akan melakukan evaluasi seperti yang dilakukan guru di SMK Negeri 2 Sukoharjo. Di sana itu guru siswa maksudnya ya. Siswa itu mempresentasikan hasil tugas mereka di depan kelas. Kemudian guru menilai secara mandiri baik dari siswa-siswa itu. Menurut teman-teman semua, itu efektifkah atau perlu yang lainnya? Kalau menurutku sih presentasi itu bagus ya. Tapi mungkin kalau semua tugasnya itu dipresentasikan di depan kelas itu tidak semua siswa mungkin nyaman atau senang buat berbicara di depan umum. Oh iya betul. Jadi mungkin penugasannya itu bisa diopsikan ke membuat video, membuat tulisan atau yang lain-lain. Jadi dengan penugasan yang berbeda-beda itu kan juga menunjukkan bahwa pembelajaran kita itu berdiferensiasi. Oke, berarti nggak hanya satu aja gitu ya Mas? Betul, jadi ada opsi buat penugasannya. Tapi Mas, menurutku bukan berarti presentasi itu nggak penting. Itu tetap bisa dilaksanakan kok. Karena dengan presentasi kita juga bisa melatih siswa untuk berani maju ke depan,
Dan kalau bisa pun dari kita juga bisa mengadakan kolaboratif kayak membentuk tim kecil gitu. Oke, menarik itu Mbak. Tapi jangan lupa Mas Mbak bahwa evaluasi itu bukan tentang hasil akhir aja, tapi kita juga harus lihat prosesnya, seperti proses untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Maka proses itu juga harus diapresiasi. Kira-kira seperti itu sih Mas Mbak. Ya benar juga itu Mas Azza. Kalau bisa Mas, di penilaian itu juga harus ada rubriknya yang jelas Mas, rubrik penilaian. Jadi siswa itu juga tahu pekerjaan saya itu yang dinilai seperti apa sih, penilaiannya seperti apa. Ya ternyata yang dinilai bukan hanya hasilnya tapi juga prosesnya. Itu kan memang harapannya siswa kan seperti itu Mas. Katanya itu nikmati prosesnya ya Mas ya seperti itulah. Jadi siswa tahu apa yang akan dinilai, kemudian guru juga harus memberikan rubrik penilaian yang jelas juga. Baik Mas Faris, terima kasih. Pada topik tailor to student atau menyesuaikan minat peserta didik, yaitu soal menyesuaikan pembelajaran. Guru menggunakan asesmen diagnostik untuk mengenal gaya belajar peserta didik. Tapi apakah itu cukup fleksibel? Bagaimana tanggapan kalian semua? Menurutku fleksibel sih Mas, kalau memang guru benar-benar mendengarkan siswa ya. Karena kebanyakan kan untuk asesmen diagnostik itu sekedar formalitas aja. Jadi kebanyakan juga contohnya siswa gaya belajarnya auditori, tapi dipaksa belajar visual. Nah, terus kalau hasilnya kurang optimal gimana? Oh iya, benar banget itu Mbak Yemima. Jadi di sini guru itu dituntut untuk bisa fleksibel dalam proses pembelajaran. Selain itu, fleksibel yang dimaksud itu ketika mungkin dari segi teknis atau waktu yang tidak memungkinkan. Jadi contoh, misal dalam pembelajaran siswa atau peserta didik itu diminta untuk mempresentasikan tugasnya, tetapi waktunya itu sudah nggak memungkinkan, sudah mau habis. Jadi di sini guru dituntut berpikir cepat, mungkin dengan solusi presentasi dilakukan secara online atau daring. Oke, saya setuju nih dengan pendapat Mas Adi, karena guru itu harus selalu adaptif dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada, sehingga pembelajaran itu juga akan efektif. Kemudian ketika siswa itu lebih nyaman dengan pembelajaran digital seperti yang disebutkan Mas Adi tadi, jadi nggak ada salahnya guru itu mencoba, betul tidak? Betul ya. Tapi yang penting ini guys, yang penting apapun metode yang dipakai oleh guru itu, mau itu visual atau menggunakan teknologi ataupun dengan auditori dan yang lainnya, itu tujuan pembelajarannya itu harus tetap jelas dan terarah. Karena nanti jangan sampai fleksibilitas itu tadi membuat tujuan pembelajaran itu malah tidak terarah, malah jadi kemana-mana ya seperti itu. Oke, jadi kita sudah masuk di segmen pendekatan waktu yang terakhir, yaitu O adalah organize. Jadi organize di sini yang dimaksud itu adalah bagaimana guru dapat menyampaikan materi pembelajaran yang kompleks agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, jadi kalau dari hasil wawancara itu pelaksanaan pembelajaran di SMK Negeri 2 Sukoharjo ini sebenarnya sudah terorganisir, tapi memang belum sepenuhnya baik. Jadi contoh nih kayak yang di awal tadi itu masih terlalu banyak tujuan pembelajaran atau materi dalam satu waktu sehingga bisa memecah fokus, atau di penugasan yang belum memberikan opsional. Jadi sudah baik tetapi masih perlu diperbaiki. Oke, saya setuju nih dari pendapat Mas Adi juga yang sudah disampaikan, sehingga guru itu seharusnya penting ya untuk mengorganisir pembelajaran di kelas, di mana guru itu sebaiknya dia memulai dulu pembelajaran dari tingkat rendah ke sampai tingkat tinggi, mulai dari pembelajaran dasar dari siswa itu ketika teori tidak kebingungan. Jadi kita misalnya kalau mau membuat desain 3D, kita itu harus mengetahui dulu atau mengajarkan dulu kepada siswa dasar-dasarnya bagaimana, atau juga cara-caranya, langkah-langkahnya yang baik dan bagaimana. Setuju nggak? Benar sih Mas, tapi menurutku guru juga harus konsisten. Gimana Karena tuh?
jangan di awal doang Oke. bagusnya. Jadi awal-awal baik, bagus, tapi di akhir-akhir amburadul dua katakan. Entah itu karena waktunya nggak cukup atau karena guru yang kurang mengorganisasi apa yang harus diprioritaskan. Oke. Oke, itu ya Mbak ya. Untuk Mas Krisna, menurut saya visualisasi itu penting. Jadi sebagai guru tambahkan media seperti video, simulasi praktis, dan diagram ini untuk membantu peserta didik yang mungkin kesulitan untuk memahami konsep yang di teks saja. Mungkin bisa ditambahkan seperti YouTube atau yang lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Iya sih. Sebenarnya sih kawan-kawanku, dari hasil wawancara yang lalu, penyampaian materi guru itu sudah menyisipkan gambar ya Mas ya. Menyisipkan gambar atau juga mungkin contoh nyata atau video pembelajaran untuk mengantisipasi atau meminimalisir kesalahpahaman dari siswa. Jadi dari video ataupun contoh yang nyata itu bentuknya seperti itu di lapangan itu juga meminimalisirkan salah tafsir ya atau multitafsir dari peserta didik. Tapi tambahan aja sih kalau dari saya, guru itu juga penting untuk mempunyai perencanaan yang detail. Misalkan dari RPP ataupun dari modul pembelajaran yang sudah ada itu bisa dikembangkan lagi, bisa inovasi juga dengan melihat model pembelajaran dari mungkin temannya ataupun juga dari komunitas dari guru tersebut untuk dijadikan sebagai bahan itu ya, bahan perbaikan lagi. Metodenya amati, tiru, modifikasi ya itu. Oke, berarti guru itu nggak hanya ngambil aja dari online, diambil terus nanti diterapkan ke siswa, gitu ya Mas? Bisa jadi kalau langsung diterapkan itu malah tidak sesuai Mas, sama Oke. dari model pembelajarannya, RPP-nya segala macamnya itu malah tidak sesuai. Terus juga buat jadwal dan target yang jelas untuk tiap sesinya. Misalkan sesi ini, sesi tatap muka pertama itu sampai materinya mana itu harus jelas juga Mas. Seperti itu. Oke sobat podcast, nggak terasa ya udah gelap aja nih di sini. Jadi dapat disimpulkan kalau dengan menggunakan rancangan pembelajaran dengan kerangka UBD dengan metode atau pendekatan WFU, ini bisa membuat guru lebih bertanggung jawab dalam merancang pembelajaran, kemudian sesuai dengan kebutuhan siswa juga, dan juga bisa membantu proses pembelajaran yang lebih efektif. Ternyata menarik juga ya pembahasan kali ini. Sangat menarik Pak. Besok lagi. Tunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay curious. Jangan lupa share dan subscribe di podcast kita.